Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya Akbar Bahtiar. Materi kita hari ini yaitu kata tugas. Salah satu kelas kata dalam bahasa Indonesia yaitu kata tugas. Kata tugas merupakan semua jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal atau maknanya berubah sesuai konteksnya dan tidak memiliki makna leksikal atau makna tetap. Makna gramatikal dapat diartikan sebagai sebuah makna berdasarkan peran suatu kata di dalam sebuah kalimat. Sedangkan makna leksikal adalah makna suatu kata sesuai dengan makna aslinya berdasarkan pemaknaannya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ciri-ciri kata tugas. Secara umum, bentuk kata tugas tetap dan tidak dapat berubah bentuknya. Walaupun ada sebagian kecil kata tugas yang bisa berubah bentuk, misalnya pada kata tidak dan sudah. Kedua kata itu dapat mengalami perubahan bentuk. Misalnya, kata tidak menjadi menidakkan dan kata sudah menjadi menyudahkan. Selanjutnya, kita akan mengamati jenis-jenis kata tugas. Yang pertama, preposisi atau biasa disebut sebagai kata depan. Preposisi adalah kata tugas yang terletak di depan sebuah kata, terutama pada kata benda yang berfungsi untuk menentukan hubungan suatu kata. Contoh preposisi seperti kata di, ke, dan dari. Misalnya, di sekolah, ke kebun, dan dari pasar. Adapun yang mesti digarisbawahi dalam penggunaan preposisi yaitu pada kata di dan ke yang juga terdapat pada awalan kata atau biasa disebut sebagai prefiks di dan ke. Yang membedakan preposisi dan prefiks di dan ke adalah dalam penulisan. Apabila di dan ke berperan sebagai preposisi, maka dia harus ditulis terpisah dengan kata setelahnya. Apabila kata di dan ke berfungsi sebagai prefiks atau awalan kata, maka dia dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya. Baik, selanjutnya yang kedua, kata penghubung atau biasa disebut sebagai konjungsi. Kata penghubung atau biasa disebut konjungsi atau yang juga sering disebut dengan kata sambung adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat atau satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam sebuah paragraf. Jenis kata penghubung dapat dibedakan menjadi kata penghubung koordinatif, subordinatif, dan antar kalimat. Adapun kata penghubung koordinatif atau biasa disebut dengan konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat yang derajatnya setara. Sedangkan konjungsi subordinatif merupakan kebalikan dari konjungsi koordinatif, yang mana konjungsi ini berperan untuk menghubungkan dua unsur yang tidak sederajat. Selanjutnya, konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Konjungsi koordinatif biasanya ditemukan dalam penggunaan kalimat tunggal atau di dalam kalimat majemuk setara. Sementara penggunaan konjungsi subordinatif biasanya ditemukan di dalam penggunaan kalimat majemuk bertingkat. Contoh konjungsi koordinatif seperti kata dan, atau, serta, melainkan, sedangkan, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh konjungsi subordinatif seperti kata sejak, semenjak, sedari, sewaktu, jika, jikalau, bila, kalau, seandainya, seumpama, dan lain-lain.
Contoh konjungsi antar kalimat seperti biarpun begitu, akan tetapi, meskipun demikian, dan lain-lain. Yang ketiga, kata seru atau biasa disebut sebagai interjeksi. Kata seru yakni salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengungkapkan isi perasaan penulis atau pembicara. Kata seru digunakan untuk menegaskan perasaan tersebut. Contoh, kata seru asli yaitu ah, wah, ya, hai, oh, nah, dan lain-lain. Contoh kata seru yang berasal dari kata-kata biasa, artinya kata seru yang berasal dari kata-kata benda atau kata-kata lain yang digunakan. Contohnya seperti celaka, masa, kasihan, dan lain-lain. Contoh kata seru yang berasal dari beberapa ungkapan, baik yang berasal dari ungkapan Indonesia maupun yang berasal dari ungkapan asing, seperti ya ampun, demi Allah, insya Allah, dan lain-lain. Yang keempat, kata sandang atau biasa disebut sebagai artikula. Artikula atau kata sandang adalah jenis kata yang bersamaan dengan kata benda atau yang pemberi batasan makna jumlah pada sebuah benda atau orang. Kata sandang tidak memiliki arti yang pasti, namun memiliki fungsi untuk menentukan kata benda serta mensubstansikan sebuah kata. Contoh, yang, itu, nya, si, sang, hang, dang, dan sebagainya. Yang kelima, partikel atau biasa disebut sebagai penegas. Partikel atau penegas adalah kategori kata yang berfungsi guna memberi penekanan atau memperkuat intonasi dari kata yang diikuti. Contoh partikel seperti ka, pun, lah, dan ta. Dalam kalimat apakah kamu demam? Ka sering digunakan dalam kalimat tanya. Ambillah baju ini. La sering digunakan dalam kalimat perintah atau kalimat deklarasi. Kami pun bisa menyelesaikannya. Pun digunakan untuk menegaskan suatu hal. Selanjutnya penggunaan partikel ta biasanya ditemukan dalam penulisan karya sastra. Demikian materi kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.